Hai sahabat Republik Investor, pada video kali ini kita akan mencoba mengulas beberapa kesalahan fatal yang dilakukan oleh Joska selaku financial advisor bagi khususnya kaum milenial. Nah, sebelumnya saya coba kembali ulangi ya bagi yang belum tahu bahwa Joska selaku penasihat keuangan termasuk di dalamnya mengelola keuangan beberapa klien yang telah menandatangani kontrak. Nah, ironisnya mereka tidak hanya mengelola keuangan, tetapi juga mentransaksikan keuangan-keuangan klien tanpa persetujuan klien tersebut. Nah, biasanya kalau bagi orang yang sudah mengambil ujian WPPE atau wakil perantara pedagang efek, broker itu harus wajib melakukan rekaman jika via telepon atau mengumpulkan bukti berupa chat bahwa instruksi pembelian atau penjualan memang berasal dari klien. Seperti itu kurang lebih. Jadi pada video kali ini kita akan mencoba mengulas singkat dua kesalahan Joska dalam mengelola keuangan yang merugikan klien-klien mereka. Tadi ya, selain karena dia sudah tidak punya izin untuk mengelola keuangan dan tidak punya bukti bahwa orderan instruksi pembelian maupun penjualan saham berasal dari klien tersebut. Yang pertama, kesalahannya adalah tentu dia tidak punya izin karena berdasarkan data POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, jika suatu pihak punya izin untuk mengelola keuangan, dalam hal ini mungkin berupa reksadana, maka di POJK nomor 23 garis miring POJK titik 04 garis miring 2016 pasal 6 ayat 1D berbunyi, manajer investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif memiliki efek yang diterbitkan oleh satu pihak melebihi 10% dari nilai aktiva bersih. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, banyak investor-investor dari Joska atau klien Joska yang mempunyai saham luck bahkan di atas 10%. Seperti itu. Pertama, itu sudah menyalahi ketentuan OJK jika dia punya izin untuk mengelola dana. Nah, pada kenyataannya, selain dia tidak punya izin untuk mengelola dana, sekali lagi, nah dia juga secara manajer portofolio, jadi secara dalam memanage portofolionya atau portofolio manajemennya tentu tidak ideal. Mengapa? Bahwa OJK saja telah mengingatkan kita bahwa maksimal 10%. Nah, seperti yang teman ketahui bahwa salah satu saham yang saat ini sedang ramai diperbincangkan yaitu LUCK, itu sahamnya rata-rata kliennya pegang sampai 80%. Tentu tidak ideal dong. Gitu. Itu kesalahan pertama. Jadi mempunyai satu saham lebih dari 10%. Nah, kesalahan yang kedua adalah jika kita bicara fundamental, tentu erat kaitannya sama price to earning ratio. Jadi perlu diketahui bahwa LUCK ini bukan merupakan saham bank. Nah, jadi kita bisa menggunakan salah satu rasio yaitu PE ratio atau price to earning ratio. Price to earning itu merupakan harga dibagi terhadap laba per pemegang saham. Semakin tinggi maka semakin mahal. Oke, kita langsung ke contoh kasus. Nah, LUCK sendiri itu mungkin ya saya ambil data per kuartal 3 2019 saja ya, karena yang saya baca di berita rata-rata memang dibelinya di menjelang akhir tahun 2019. Nah, di sini saya punya data di kuartal 3. Sebentar. Nah, berdasarkan data online trading per kuartal 3 2019, LUCK ditutup di harga 1480. Berarti di sini saya asumsikan jika
ada klien dengan rata-rata harga belinya atau average buy-nya 1.480. Meskipun pada kenyataannya yang pernah saya lihat di media sosial ada portofolio yang di-share, ada yang belinya di 1.700, bahkan ada yang mendekati 2.000. Tapi di sini saya ambil contoh 1.480. Nah, ternyata PI-nya sebesar 125,2. Nah, di sini maksudnya apa? Jadi saya boleh cerita sedikit bahwa 125,2 PI dari 125,2 mengartikan bahwa atas laba bersih. Dalam hal ini IPS-nya 8 perak ya per 2019 kuartal 3. Jadi asumsinya kita beli harga saham LAK di harga 1.480, maka dengan IPS 8 rupiah per tahun, maka untuk balik modal ke 1.480 dari IPS dari 8 rupiah per tahun dikumpulin untuk mencapai 1.480 dibutuhkan waktu 125,2 tahun. Seperti itu. Nah, makanya PI 125,2 itu tentu mahal. Kenapa mahal? Karena dibutuhkan waktu 125 tahun untuk balik modal dengan mengandalkan IPS per tahun. Oke? Kenapa saya bisa bilang mahal? Seperti yang mungkin teman-teman ketahui juga, salah satu perusahaan yang dengan PI mahal saat ini yaitu Unilever. Meskipun memang mungkin beda sektor, tapi yang saya mau tekankan di sini adalah Unilever, perusahaan yang kita tahu mahal dan memang well known atau terkenal, PI-nya di kuartal 3 2019 hanya 48,3 berdasarkan online trading. Artinya apa? Bahwa di kuartal 3 saham LAK pun hampir 3 kali secara PI lebih mahal dibandingkan Unilever. Atau bisa dibilang teman-teman membeli satu saham LAK ya seharga 3 kali saham Unilever secara PI. Nah, kesalahannya di mana? Untuk ukuran financial advisor yang mungkin seharusnya mempunyai license untuk mengelola dana, tentu untuk membeli saham dengan PI 125,2 dengan bobot mencapai 80%, apakah itu ideal? Seperti itu. Jadi dua kesalahannya itu ya yang saat ini kita bahas. Pertama dari sisi portofolio manajemen, di mana lebih dari 10% terkonsentrasi terhadap salah satu saham saja. Yang kedua, ketika sahamnya dibedah secara fundamental, dalam hal ini hanya berdasarkan PI ratio saja, itu per kuartal 3 PI-nya 125,2 kali atau 125 tahun dapat balik modal menggunakan IPS yang saat ini diasumsikan 8 rupiah per tahun. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga ulasan ringkas ini dapat membantu teman-teman dalam menganalisa emiten maupun financial advisor ke depannya. Jadi pelajaran yang bisa dipetik bahwa harus dicek juga legalitas dari financial advisor yang teman-teman sukai. Itu saja dari kami. Semoga senang, dan jika bermanfaat mohon di-share, dan jika ada yang ingin tanyakan silahkan komen di kolom bawah ini. Terima kasih. Itu saja dari saya. Jangan lupa di subscribe tentunya. Dadah.